Assalamualaikum, apa kabar kalian? Gimana masa karantina di rumahnya? Seru atau membosankan? Nah, untuk mengisi waktu luang di rumah, sekarang aku mau review novelnya Marissa Ricard yang berjudul Underwater. Adalah novel debutnya Marissa Ricard yang pertama kali diterbitkan atau diterjemahkan oleh penerbit Spring dan memiliki 329 halaman. Masuk lebih jauh ke review, sekarang aku mau ngejelasin dulu atau sedikit membacakan tentang sinopsis buku ini. Buku ini menceritakan tentang gadis bernama Morgan yang tidak lagi keluar rumah sejak tanggal 15 Oktober di sekolahnya. Morgan bisa merasa mual dan juga sesak hanya karena membayangkan dunia di luar sana. Adik laki-lakinya, Morgan juga menyerahkan perawatannya kepada psikiater yang bernama Brenda. Brenda ini selalu mengunjungi Morgan setiap minggunya untuk dapat melakukan terapi. Satu kalimat untuk novel ini, suram dan juga kelam. Bukan ceritanya yang horor atau juga cerita yang menceritakan tentang misteri yang susah untuk terpisahkan. Enggak, novel ini lebih suram ke Morgan, maksudnya lebih condong ke si Morgan, dimana si Morgan ini kan mengalami trauma mendalam. Aku membaca novel ini dan aku bertemu dengan Morgan, aku langsung pengen bilang ke Morgan kalau misalkan semua akan baik-baik saja. Morgan, kamu gak apa-apa kok, semua akan baik-baik saja, aku mengerti kamu dan kita semua ada di sini. Karena ketika aku membaca novel ini, aku seakan-akan emang masuk ke dunia si Morgan, ada di sebelahnya Morgan dan mendengarkan ceritanya Morgan. Morgan yang begini, Morgan yang begitu, Morgan yang ngerasa kalau misalkan dunia luar itu jahat, semuanya menyeramkan dan dia nggak berani keluar rumah. Aku di sini sebagai pendengar gitu, dimana aku nggak bisa berkata apa-apa, hanya bisa merasakan apa yang Morgan rasakan. Semua itu tidak lepas dari gaya penulis itu sendiri, yang dimana ingin menunjukkan daripada menceritakan. Jadi dari novel ini sedikit sekali untuk kita mengetahui sisi Morgan dari cerita orang lain, karena kita di sini akan langsung diperlihatkan oleh kejadian yang ada di hadapan Morgan, apa yang Morgan rasakan. Ya, intinya kita tuh diajak untuk menjadi seperti Morgan. Hanya memiliki kehidupan normal, teman-teman normal, dan semuanya serba normal. Kini semuanya jungkir balik hanya karena kejadian di 15 Oktober. Bahkan sebagian lagi sudah ada di papan pengingat. Jadi kalau misalkan papan pengingat itu buat nulisin nama orang-orang yang emang udah gak ada. Ketika membaca novel ini, aku benar-benar ngerasa kayak orang yang depresi juga. Karena itu tadi aku diajak menjadi Morgan kan. Ini mengalami perkembangan yang sangat baik kok. Penulis nggak selalu melulu menjadikan Morgan itu tidak bisa sembuh. Di sini Morgan perlahan-lahan menjadi dirinya kembali. Saat itu muncullah seorang anak laki-laki bernama Evan. Evan di sini merupakan orang pindahan ya, kayak tetangganya Morgan yang pindah dari Hawaii. Jadi cerita Morgan ini hampir mirip sama ceritanya Nicola Yoon yang berjudul Everything Everything. Ya mungkin bagian situnya aja. Cuman kalau misalkan Nicola Yoon itu menceritakan tentang gadis yang memiliki sakit fisik, berbeda dengan Morgan ini yang memiliki sakit mental. Tapi di sini keduanya sama-sama memiliki teman baru, yaitu teman pindahan gitu. Sedikit membuat orang kasihan, tapi novel ini memiliki bagian-bagian yang manis juga kok. Salah satunya adegan Morgan dan juga Evan. Selain Evan dan Morgan, ada juga adik Morgan dan ibunya Morgan. Ibu Morgan ini memiliki sifat yang bekerja keras, itu karena tuntutan dia sebagai single parent mungkin, karena dia udah nggak tinggal sama suaminya. Bapaknya Morgan juga udah gak tahu kemana, gak tahu di mana, dan Morgan di sini hanya tinggal dengan adik dan ibunya. Laki Morgan yang bernama Ben ini diceritakan sebagai anak yang periang, manis, dan juga senang bermain dengan Morgan. Ini meskipun masih kecil, tapi dirinya nggak sungkan buat nunjukin kasih sayangnya ke Morgan. Dan Morgan juga jadi sebagai kakak sayang dong ke Ben gitu ya, meskipun gak harus karena lucu juga sih. Cuman Morgan di sini tuh sama adiknya tuh deket-deket banget, dan itu bikin interaksi dalam cerita ini tuh kuat. Jadi kedekatan dengan para tokohnya juga kerasa kayak yang baca, jadi akunya kayak ngerasa oh berarti ini ya kedekatan keluarga yang sebenarnya gitu. Buku ini berhasil banget dari sisi kekeluargaannya. Senyum sendiri soalnya kalau ngebayangin Ben yang udah ngejailin Morgan, terus Morgan yang udah main-main sama Ben gitu, kayak emang di depan mata banget. Jadi bikin aku kayak Morgan juga membuka dirinya kepada Brenda, psikiater yang selalu mendampinginya. Brenda ini jika dibandingkan dengan psikiater lain agak berbeda ya, karena aku membayangkan Brenda yang emang ibu-ibu terus berpenampilan resmi seperti itu, tapi ternyata pada nyatanya Brenda ini jauh dari kata seperti itu. Dari sifat yang kayak gitu jauh banget. Brenda tuh lebih kayak yang sangat stylish, sangat dan fashionable, karena juga di sini diceritakan Brenda yang
penampilannya sering membuat orang nggak nyangka gitu kalau dia ini sebenarnya psikiater. Dan menyetujui saran Brenda untuk jalan ke depan rumahnya, Morgan di situ merasa kalau dirinya bener-bener gak bisa ngelakuin itu semua. Tapi di sini Brenda selalu menyemangati Morgan dan berkata kalau Morgan itu pasti bisa. Hingga pada akhirnya Morgan mau keluar rumah, tapi untuk percobaan pertama Morgan di sini nangis dengan histeris karena dia sangat-sangat kaget. Brenda tetap sabar dan menyuruh Morgan untuk tetap maju dan pantang menyerah karena dia yakin Morgan pasti bisa. Penampilan Brenda, aku juga sangat suka penampilan Evan sebagai anak pindahan dari Hawaii yang memiliki kulit sedikit coklat. Sifat ceria dapat membuat Morgan kembali tertawa. Dan Evan juga yang memiliki pengalaman banyak di luar sana, apalagi di dunia perenangan, membuat Morgan kangen dan juga ingin merasakan kembali keadaan di luar rumah. Lagi cerita antara mereka berdua tentang semangatnya Morgan, juga perjuangan Morgan agar bisa kembali ke seperti semula. Juga ada misteri apa di balik tanggal 15 Oktober itu diceritakan dengan sangat apik dan sedikit sulit ditebak, karena emang kok awal-awalnya aku udah ngira pasti gini meskipun gak semuanya meleset, tapi ada yang meleset dan endingnya itu bikin kita nggak nyangka gitu, kenapa oh jadi kayak gitu endingnya. Mungkin khusus aku karena aku sedikit susah untuk menebak twist, jadi aku sedikit kesusahan untuk menebak ending di buku ini. Kali aku bisa membaca buku seperti ini yang membuat kita termotivasi dan juga melihat kondisi di luar sana yang mungkin saja ada orang seperti Morgan ini kan, dan aku juga jadi lebih memahami bagaimana kondisi orang yang emang memiliki trauma besar dalam hidupnya gitu. Dan aku berterima kasih kepada penulis yang udah menyampaikan semua maksud dan semua pesan dalam novel ini kepada pembaca, khususnya aku, karena semua itu tersampaikan dengan baik, apalagi interaksi para tokohnya yang emang bikin ngiri gitu, karena jarang keluarga yang harmonis seperti itu, jarang juga teman yang selalu nemenin, dan juga psikiater yang sangat care kepada pasiennya dan juga menjadikan pasiennya sebagai teman. Jadi segitu dulu review dari aku, semoga kalian suka. Beri rating 5 dari 5 poin. Aku juga udah unggah review ini di blog aku, simpan linknya di bawah supaya kalian bisa baca dan berkunjung ke blog aku. Jadi sekian dulu, terima kasih untuk yang sudah menonton. Dah, assalamualaikum.